Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di dalam mata kuliah manajemen risiko ini. Yang beranggotakan yang pertama adalah Erlin Setiani, yang kedua Anggi Lalu yang ketiga Namira Sofiani, yang keempat Vivia Taraka, dan yang kelima ada saya sendiri Muhammad Alfian Nur Ilham. Langsung saja kita bahas, yaitu risiko kredit terjadi ketika counterparty atau pihak lain dalam transaksi bisnis kita itu biasanya tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu atau one prestasi biasa disebutnya. Lalu dalam bab ini membicarakan tentang teknik pengukuran risiko kredit. Pembicaraan dimulai dengan pengukuran risiko kredit secara kuantitatif. Diskusi kemudian diteruskan dengan membahas teknik pengukuran kuantitatif dan teknik pengukuran risiko kredit kuantitatif yang baru biasanya contohnya seperti kredit matrix, ROC, dan lain halnya. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka 3R dan 5C. Yang pertama akan kita bahas adalah pedoman 3R yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah returns. Returns ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Lalu yang kedua ada repayment capacity. Repayment capacity ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya biasanya itu dilakukan pada saat pembayaran tersebut itu ketika jatuh tempo. Lalu yang ketiga dalam 3R ini yaitu risk bearing ability. Risk bearing ability ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam risk bearing ability ini oleh kreditor dalam pengurusan dalam kaitan dengan risk bearing ability ini. Oke, selanjutnya ada 5C. 5C ini terdiri dari yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima condition. Yang pertama akan kita bahas adalah karakter. Karakter di sini yaitu prinsip yang dilihat dari segi kepribadian nasabah yang biasanya dilakukan oleh customer service kepada nasabahnya, yang dimana bisa dilihat oleh customer service-nya pada saat segi wawancara, yang dimana untuk meyakinkan nasabahnya bahwa nasabahnya ini benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan dari segi kegiatan peminjaman kredit, karena takutnya jika nanti ada penyalahgunaan barang yang diberikan atau pinjaman yang diberikan, jikalau nanti ada pengunduran atau penundaan atau terlambat pembayaran, itu nanti bisa berimbas kepada perusahaan yang mengeluarkan kredit itu. Lalu yang kedua apa capacity? Adalah capacity. Prinsip ini menilai nasabah dari kemampuan nasabah menjalani keuangan atau mengelola keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya, atau mengawasi biasanya. Atau biasanya menilai apakah nasabah ini pernah mengalami sebuah masalah keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini akan menilai kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank. Biasanya dilakukan oleh customer service juga. Lalu yang ketiga adalah kapital. Kapital ini terkait kondisi aset dan kekayaan fisik yang dimilikinya atau yang dimiliki oleh si nasabah tersebut, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar pinjaman atau bantuan kredit yang akan diberikan. Lalu yang keempat adalah kolateral. Kolateral ini sangat-sangat perlu diperhatikan juga, karena prinsip ini diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal ini terjadi, maka sesuai ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset-aset yang telah dijanjikan atau semacam
jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada si customer service atau kreditur atau seseorang yang mengeluarkan kredit tersebut, bahwasanya sesuai kesepakatan, jika tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan, jadi dengan kesepakatan yang ada, bisa saja customer service atau pihak bank itu menyita aset yang telah dijanjikan. Lalu yang kelima adalah condition. Condition ini prinsip dipengaruhi oleh faktor dari pihak luar, bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank, seperti itu. Penilaian kuantitatif. Yang pertama ada rating perusahaan, kemudian model scoring kredit, kemudian risk adjusted return of capital, mortality rate, pendekatan term structure, credit matrix, dan kerangka teori opsi. Tabel pertama, klasifikasi rating. Rating AAA dengan keterangan instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian teramat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Kemudian ada rating AA dengan keterangan instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi tetapi tidak terlalu besar. Kemudian ada rating BBB dengan keterangan tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Kemudian ada rating BB dengan keterangan investasi, perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kemudian ada rating B dengan keterangan instrumen hutang saat ini mengandung risiko investasi. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kemudian rating C dengan keterangan instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. Dan yang terakhir rating D dengan keterangan instrumen keuangan sedang bangkrut. Catatan, tanda plus atau minus bisa ditambahkan di belakang rating untuk menegaskan tingkat rating lebih lanjut. Sebagai contoh, suatu perusahaan barangkali mempunyai rating A+, yang berarti rating A tingkat atas. Sebagai contoh, untuk rating AAA pada 1 tahun sesudah obligasi dikeluarkan atau rating juga dikeluarkan, tidak ada perusahaan yang mengalami kegagalan bayar atau default. 4 tahun sesudah obligasi dikeluarkan, ada perusahaan mengalami kegagalan bayar sebesar 0,07%, sehingga kumulatif kegagalan bayar pada tahun keempat adalah 0,04%. Sebagai contoh, untuk rating AAA pada 1 tahun sesudah obligasi dikeluarkan atau rating juga dikeluarkan, tidak ada perusahaan yang mengalami kegagalan bayar atau default. 4 tahun sesudah obligasi dikeluarkan, ada perusahaan mengalami kegagalan bayar sebesar 0,07%, sehingga kumulatif kegagalan bayar pada tahun keempat adalah 0,04%. Pada tahun kelima terjadi kegagalan bayar sebesar 0,16%, sehingga kegagalan bayar kumulatif menjadi 0,23%. Dengan cara yang sama, kegagalan bayar marginal dan kumulatif bisa dihitung untuk kategori rating yang lain bisa dilakukan.
tabel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang model diskriminan. Analisis diskriminan pada dasarnya ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, misal kegagalan bayar dan yang tidak kegagalan bayar. Kemudian kita mengumpulkan informasi, misal informasi laporan keuangan seperti rasio lancar dan rasio probabilitas yang akan digunakan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan layak dimasukkan ke dalam kategori gagal bayar atau tidak. Yang pertama kali diperlukan adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen atau tidak bebas yang bersifat kategori, yaitu gagal bayar dan tidak gagal bayar, dan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai variabel tidak bebas. Sebagai contoh, fungsi diskriminan yang diestimasi oleh penelitian Altman yaitu Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6 x2 ditambah 1,0x5, di mana x1 rasio modal kerja atau total aset, x2 rasio laba yang ditahan atau total aset, x3 rasio laba sebelum bunga dan pajak, x4 rasio nilai pasar saham atau nilai buku saham, x5 rasio penjualan atau total aset. Kemudian memperluas model supaya bisa digunakan untuk perusahaan non-publik. Model baru tersebut ada sebagai berikut. Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x2 ditambah 0,998x5, di mana x1 rasio modal kerja atau total aset, x2 rasio laba yang ditahan atau total aset, x3 rasio laba sebelum bunga dan pajak atau total aset, x4 rasio nilai buku saham preferen dan saham biasa atau nilai buku total hutang, x5 rasio penjualan total aset. Kemudian ada model probabilitas linier, yaitu dalam beberapa situasi dua kategori gagal bayar dan tidak gagal bayar menginginkan angka yang mencerminkan beberapa besar kegagalan bayar atau resiko kredit. Mencerminkan beberapa besar kegagalan bayar atau resiko kredit suatu besar. Model probabilitas bisa dipakai untuk Sebagai contoh, misalkan estimasi dengan model probabilitas linier menghasilkan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 dan ditambah 0,5 X2, di mana X1 merupakan rasio modal kerja dan X2 merupakan rasio laba sebelum bunga dan pajak. Model selanjutnya itu ada model probabilitas logit. Kelemahan dari model probabilitas linier adalah kemungkinan probabilitas yang dihitung di luar wilayah 0 dan 1 lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1. Probabilitas bernilai antara 0 dan 1. Dan model persamaan logit menggunakan link logit, bukannya linier seperti dalam regresi biasa. Yang berikutnya ada risk adjustment return of capital, yaitu membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Perbandingan tersebut bukannya total dana yang digunakan untuk mendanai pinjaman tertentu sebagaimana lazim digunakan untuk pengukuran kinerja yang konvensional. Yang berikutnya ada mortality rate, merupakan
persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Mortality rate tersebut mirip dengan tabel kematian untuk manusia. Mortality table dilihat dari bab mengenai risiko kematian. Mortality rate dihitung dengan menggunakan data historis. Berikutnya kita akan membahas soal penurunan risiko kredit menggunakan term struktur. Term struktur itu sendiri adalah kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan obligasi. Selanjutnya adalah ada kredit metrik, merupakan alat pengukur risiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk, sehingga volatilitas risiko kredit atau kredit yang tidak bisa diperkirakan bisa diperhitungkan. Yang berikutnya adalah kredit metrik untuk aset individual. Misalkan kita akan menganalisis risiko kredit untuk dua obligasi. Kita ingin menghitung risiko kredit kedua aset tersebut dengan menggunakan kredit metrik. Pendekatan kerangka teori opsi. Opsikal adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsipat adalah hal untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Penjual opsikal atau pat mempunyai kewajiban untuk menyediakan aset yang akan dibeli. Jika pemegang opsikal mengeksekusi haknya atau membeli aset yang akan dijual, sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tersebut. Cukup sekian atas penjelasan PPT dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.